Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku Jurnal Vivi. Di part 3 video ini masih membahas tentang kuis SKB dosen CPNS, tentang etika tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi ku ingatkan kembali teman-teman jangan sampai menggunakan contoh-contoh soal yang tersaji digunakan di platform lain dan terutama untuk kepentingan komersil. Nah, saya sangat menolak hal tersebut. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghargai karya yang sudah tersaji di sini. Kemudian jangan lupa cek playlist berikut ini untuk persiapan belajar SKB dosen CPNS. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal SKB dosen nantinya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, seorang dosen berhalangan hadir dalam memberikan perkuliahan. Mahasiswa dan dosen menyepakati bahwa perkuliahan akan tetap dilaksanakan jarak jauh melalui video pembelajaran yang dibagikan di platform e-learning. Aktivitas pembelajaran jarak jauh tersebut dilakukan secara A. Asinkronus, B. Sinkronus daring, C. Sinkronus luring, dan D. Blended learning. Jawabannya adalah asinkronus. Mengapa demikian? Karena pembelajarannya dilaksanakan melalui video pembelajaran yang dibagikan di platform e-learning tanpa ada aktivitas tatap muka maupun tatap maya. Sehingga ini merupakan aktivitas pembelajaran secara asinkronus. Contoh soal kedua, prinsip pembelajaran bagi orang dewasa adalah berikut ini, kecuali A. Peserta didik membutuhkan bahan-bahan pembelajaran yang dapat membantu kebutuhannya. B. Peserta didik mempunyai peluang mencoba tingkah laku baru. C. Peserta didik membutuhkan hukuman sebagai alat mengontrol kelas. Dan D. Peserta didik perlu diberikan motivasi untuk mengubah tingkah laku. Jawabannya adalah C. Jadi, pada pembelajaran orang dewasa sangat tidak tepat jika kita memberikan hukuman sebagai alat mengontrol kelas. Contoh soal ketiga, klasifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata kuliah merupakan pengertian dari A. Standar isi pembelajaran, B. Tujuan pembelajaran, C. Luaran pembelajaran, dan D. Capaian pembelajaran semester. Jawabannya adalah D. Capaian pembelajaran semester. Contoh soal keempat, dasar diterapkannya CPMK mata kuliah tertentu dalam penyusunan RPS adalah A. CPL mata kuliah tertentu dari unsur kemampuan komunikasi, kemampuan komputasi, dan kemampuan literasi digital mahasiswa. B. CPL mata kuliah tertentu dari unsur kompetensi, gaya belajar, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. C. CPL mata kuliah tertentu dari unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. D. CPL mata kuliah tertentu dari unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan berpikir kritis. Jawabannya adalah C. CPL mata kuliah itu diukur dari unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Contoh soal 5. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut. 1. Kelas dibagi menjadi lebih dari satu kelompok. 2. Kelompok diberikan masalah yang nyata terjadi di masyarakat atau pernyataan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan kolaborasi. 3. Setiap kelompok mempresentasikan karya akhir yang ditampilkan di hadapan dosen, kelas, atau audiens yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. 4. Dosen membina setiap kelompok selama periode penyelesaian masalah dan mendorong mahasiswa berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. Nah, 4 tahapan pembelajaran tersebut merupakan tahapan metode pembelajaran. A. Pembelajaran pemecahan kasus. B. Pembelajaran konstekstual. C. Pembelajaran kelompok berbasis proyek. Dan D. Pembelajaran kooperatif. Jawabannya adalah pembelajaran kelompok berbasis proyek. Contoh soal 6, cara penyajian pelajaran yang mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajari merupakan pengertian pembelajaran. A. Praktikum, B. Tutorial, C. Magang, D. Seminar.
Jawabannya adalah praktikum. Contoh soal 7. Seorang dosen menunjukkan ilustrasi proses laju aliran darah pada tubuh manusia saat perkuliahan di kelas, merupakan pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Hal tersebut merupakan karakteristik pembelajaran yang bersifat A. Saintifik, B. Holistik, C. Integratif, dan D. Kontekstual. Jawabannya adalah kontekstual. Kemudian contoh soal 8, penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria bebas dari pengaruh subjektivitas merupakan standar penilaian penelitian secara terintegrasi dengan prinsip A. Edukatif, B. Objektif, C. Akuntabel, dan D. Transparan. Jawabannya adalah objektif. Contoh soal 9, kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, dan kelompok ternak merupakan kategori mitra sasaran masyarakat. Kategori A. Masyarakat produktif secara ekonomi, B. Mengarah pada bidang ekonomi produktif, C. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, dan D. Masyarakat pada bidang industri perseorangan. Jawabannya adalah masyarakat produktif secara ekonomi. Contoh soal 10, khalayak sasaran program kemitraan masyarakat adalah berikut ini, kecuali A. Masyarakat yang produktif secara ekonomi, B. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomi tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, C. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi atau masyarakat umum biasa, D. Masyarakat yang tidak memiliki hasrat menjadi wirausahawan dan tidak produktif secara ekonomi. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, itulah video tentang contoh soal SKB CPNS. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan tesnya. Jangan lupa untuk menonton video-videoku yang lain untuk membantu teman-teman dalam mempersiapkan SKB yang akan dihadapi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika channel ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain untuk sama-sama berjuang di SKB dosen CPNS tahun 2023. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan sesuai apa yang dicita-citakan. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.